Perkawinan merupakan hal yang rumit dan kompleks. Dikatakan rumit dikarenakan perkawinan itu tidak semudah seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Dan dikatakan kompleks dikarenakan perkawinan itu tidak hanya mencakup satu segi saja, melainkan mencakup semua segi, termasuk segala macam permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sebuah perkawinan. Di dalam Undang-Undang Pasal 1 tentang tujuan perkawinan, yaitu membentuk sebuah keluarga bahagia antar dua individu, laki-laki dan perempuan, yang memiliki tujuan sama, visi misi yang sama. Namun faktanya di lapangan bahwa tidak semua perkawinan itu berjalan dengan mulus. Ketika berada di tengah jalan, mereka dihadapkan oleh persimpangan yang akhirnya membuat mereka berjalan melalui jalannya masing-masing. Hambatan-hambatan yang dilalui, kerikil-kerikil yang dilalui bukannya jadi cambuk buat mereka berdua, bukan menjadi kekuatan bagi mereka berdua, justru menjadi titik awal kehancuran dari sebuah tembok yang dinamakan tembok perkawinan. Perkawinan ini sebenarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti yang dikatakan Maslow di dalam hierarki kebutuhannya, bahwasanya manusia itu pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasarnya atau kebutuhan biologisnya. Apabila kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka ia akan menaiki tahap selanjutnya dan begitu seterusnya. Kebutuhan pertama yang harus dimiliki yaitu kebutuhan fisiologis. Fisiologis berupa sandang, pangan, dan papan, makanan, minuman, tempat tinggal. Kemudian setelah kebutuhan ini terpenuhi, masuklah kepada kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman, di mana dalam hal ini terutama pasangan suami istri. Si istri merasa aman ketika ada di dekat suaminya. Istri merasa terlindungi ketika ia berada di dekat suaminya. Dan seorang suami merasa keteraturan hidupnya ketika sudah adanya istri yang mendampinginya. Istri yang ikut mengatur kegiatannya, ikut memberikan pengarahan-pengarahan untuk dirinya supaya menjadi lebih teratur lagi, terarah, terawat, dan sebagainya macam. Setelah tahap ini terpenuhi, kemudian naiklah kepada tahap berikutnya, yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini yaitu mencakup afeksi, yang dimana kebutuhan afeksi ini merupakan kebutuhan untuk mencintai pasangan, menyayangi pasangan, dan mengasihi pasangan. Jadi antar suami istri itu harus imbang. Tidak ada yang egois, kamu harus cinta saya sedangkan saya tidak perlu. Tetapi harus saling, kamu cinta saya dan saya juga cinta kamu. Kamu sayang saya dan saya juga sayang sama kamu. Nah, setelah dari internal tersebut kemudian muncul juga keinginan untuk menjalin hubungan relasi, baik dengan relasi dengan temannya, kemudian relasi dengan keluarga, dan dalam jangkauan luas yaitu relasi dengan masyarakat. Kemudian setelah setelah tahapan ini terpenuhi, masuklah pada tahap berikutnya yaitu kebutuhan penghargaan diri, di mana suami akan membela habis-habisan harga diri martabat keluarganya. Ia tidak terima apabila ada orang lain yang berusaha menginjak-injak harga dirinya, baik itu harga dirinya ataupun harga diri istrinya. Ataupun hal lain yaitu antar suami istri harus bisa memiliki rasa percaya diri satu sama lain.
percaya diri terhadap kelemahan dan kelebihannya. Karena terkadang ke segala kelemahan ini yang memicu pertengkaran di dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, harus adanya pemahaman, harus adanya percaya diri bahwasanya ia akan mampu, ia akan siap untuk menerima segala kelemahan dan kelebihan kita. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri, di mana pasangan suami istri harus bisa mengembangkan diri menjadi lebih maju dengan pemikiran-pemikirannya yang lebih inovatif, lebih maju, pokoknya ya lebih dari segalanya. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini sangat penting sebagai puncak dari pencapaian dirinya antar pasangan suami istri ini. Ketika seseorang berada di puncak aktualisasi diri, terkadang ia tidak butuh pengakuan dari orang lain. Misalnya, suami istri ini merupakan karyawan yang berprestasi di lingkungan kantornya. Nah, kemudian ada masyarakat yang mengetahui bahwasanya, oh mereka ini ternyata pekerjaannya bagus loh. Kemudian mereka ini karyawan yang berprestasi loh. Mereka tidak butuh pengakuan. Mereka tidak butuh disanjung. Tetapi yang mereka butuhkan justru apa yang akan saya bantu untuk supaya saya berguna di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu tahapan yang sangat sulit untuk dilalui. Kita tidak akan sampai pada tahapan aktualisasi diri kalau kita belum mencapai step by step-nya sesuai dengan urutannya tadi. Nah, terkadang konseling di dalam perkawinan itu perlu dilakukan, terutama untuk calon pengantin. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu sebagai upaya preventif atau mencegah, memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang kehidupan pernikahan, suka dukanya pernikahan, hambatan-hambatan yang dilalui di dalam pernikahan, supaya calon pengantin ini mendapatkan gambaran. Dan ketika mereka mengalami masalah di tengah perjalanannya, maka mereka akan tahu solusi jalan keluar atas segala masalah yang mereka hadapi tersebut. Ya, pada kesempatan kali ini juga saya akan coba memberikan gambaran bagaimana sih konseling di dalam perkawinan itu diberikan. Anggap saja ada sebuah kasus di mana anak remaja di bawah umur, remaja putri berusia 15 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang sama-sama juga berusia 15 tahun. Dikatakan mereka sebagai anak remaja di bawah umur lah, seperti itu bahasanya. Hal pertama yang perlu disampaikan adalah peran faktor umurnya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dikatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan berusia mencapai 19 tahun. Hal ini jelas. Sebenarnya selayaknya, seyogyanya perkawinan itu tidak boleh diadakan apabila tidak mencapai umur yang telah ditentukan. Dikarenakan perkawinan ini sangat memperhatikan berbagai macam aspek. Salah satunya yaitu kematangan sosial ekonomi. Kematangan sosial ekonomi ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang penghasilan. Bagaimana seseorang yang sudah memutuskan untuk menikah, maka ia harus sudah bisa menghasilkan uang untuk menafkahi istrinya. Bahkan ketika anaknya sudah lahir, menafkahi anaknya. Dan apabila orang yang sudah menikah ini
tidak lagi memikirkan kepentingannya berdua saja atau kepentingannya masing-masing saja, tetapi harus mementingkan kepentingan kedepannya bagaimana, orientasi masa depannya gimana, termasuk mementingkan kepentingan kebutuhan anak di masa yang akan datang. Misalnya seperti bagaimana kedepannya ya anak saya sekolahnya terjamin, bagaimana caranya ya supaya kesehatan anak saya juga ke depannya terjamin. Semua itu harus dipikirkan dengan baik dan matang. Yang kedua yaitu peranan faktor fisiologis. Kalau berbicara faktor fisiologis, maka yang diperhatikan yaitu apakah pasangan ini sudah siap secara mental dan fisik, terutama fisik bagi seorang wanita. Karena hubungan intim yang dilakukan sejak dini itu justru malah berdampak sangat bahaya bagi seorang wanita. Bisa menimbulkan berbagai macam penyakit seksual seperti kanker serviks, HPV, kemudian penyakit-penyakit lain yang mengerikan. Dikarenakan organ reproduksi seorang wanita yang di bawah umur ini masih belum berfungsi secara optimal. Apalagi kalau dia sudah hamil. Nah, maka kehamilan ini beresiko sangat tinggi. Beresiko tinggi dikarenakan rahim belum siap untuk dibuahi oleh sperma. Bisa berdampak pada janinnya, lahirnya prematur, keguguran, atau yang paling parah akan terjadi meninggal untuk ibu dan anaknya. Makanya harus dikaji secara mendalam, harus diperhatikan. Mengapa perkawinan dini itu, perkawinan anak di bawah umur itu sangat tidak dianjurkan karena atas pertimbangan-pertimbangan tersebut. Dan kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah peranan faktor psikologisnya. Nah, kematangan emosi itu menentukan kematangan berpikir. Remaja pada umumnya masih jauh dikategorikan sebagai matang dalam proses berpikir. Mereka masih mengandalkan egonya. Mereka masih sulit untuk mengontrol emosinya. Mereka belum cukup bijak untuk mereka belum cukup bijak untuk menemukan solusi, mencari solusi dengan kepala dingin. Istilahnya seperti itu. Mungkin maksudnya mereka terkadang terburu-buru untuk memutuskan segala sesuatunya. Ya tadi, karena emosi mereka belum matang. Nah, oleh karena itu hal ini juga berkaitan dengan sikap-sikap yang lain yang harus diberikan kepada suami dan istri. Sikap yang saling memberi, saling mencintai, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwasanya di dalam pernikahan itu suami istri itu harus saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Tidak hanya dari satu pihak saja, harus balance, harus seimbang. Si laki-laki mencintai wanita, si wanita mencintai si laki-laki. Saling pengertian. Mengerti bahwasannya misalnya si istrinya sedang kerepotan, si istri sedang membutuhkan bantuan dari suaminya, maka suami harus dengan sigap untuk membantu istrinya. Nah, itulah salah satu kematangan emosi. Ia menurunkan segala emosinya, menurunkan segala egonya demi membantu sang istri. Dia sudah lagi tidak perlu memikirkan, kok menikah itu repot, ngapa saya setelah menikah itu jadi suka bantuin istri, beres-beres, segala macam. Dia tidak lagi memikirkan seperti itu. Yang dia pikirkan, hidup itu harus saling mencintai, saling memberi, saling membantu. Tidak mengapa dia membantu,
Toh itu juga menjadi tanggung jawab ia sebagai seorang suami, seperti itu. Kemudian ketika ada masalah di dalam rumah tangga, maka ada salah satu teknik untuk memperbaiki perilaku yang kira-kira itu bersifat maladaptif atau bisa dikategorikan sebagai perilaku yang agak-agak gimana ya, perilaku yang sangat mengganggu bagi keberlangsungannya suatu pernikahan. Nah, teknik ini yang digunakan yaitu misalnya menggunakan teknik modifikasi perilaku. Apa sih teknik modifikasi perilaku itu? Teknik modifikasi perilaku itu tujuannya untuk memperoleh perilaku baru dengan menghilangkan perilaku maladaptif tadi menjadi atau memperkuat bahkan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Jadi perilaku baru ini apakah ia hanya bertahan saja atau hilang? Mohon maaf, maksudnya perilaku maladaptif tadi ini apakah mampu hilang atau hanya cukup bertahan saja? Seperti itu. Nah, modifikasi diberikan juga untuk diri sendiri ataupun kepada pasangan kita. Misalnya, cara yang dilakukan yaitu pertama-tama analisis perilaku bermasalah yang perlu diubah atau dihilangkan. Nah, misalnya gini. Misalnya perilaku saya yaitu suka marah. Nah, kemudian menggambarkan dan mendeskripsikan tentang sebab akibat yang akibatnya perilaku bermasalah muncul tersebut. Kenapa perilaku bermasalah saya ini muncul? Suka marah saya ini karena apa? Terus sebabnya apa ketika perilaku saya ini muncul? Apakah merugikan orang ataupun justru tidak merugikan apapun? Apakah ada penguatan kenapa perilaku saya ini menetap? Seperti itu. Kemudian membuat skala perasaan ketika munculnya perilaku tersebut dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Skala perasaan itu misalnya gini. Sebelum dilakukannya suatu modifikasi perilaku, tadinya level marah saya menjadi 10 nih, dikit-dikit marah, orangnya gampang tersulut emosi, gampang marah. Nah, setelah dilakukan program modifikasi perilaku ini, maka emosi saya menjadi turun, minimal 5 atau bahkan hilang sama sekali. Saya sudah jadi tidak marah lagi. Dengan cara apa? Nah, dengan cara membuat program perilaku target untuk memodifikasi perilaku bermasalah dengan diberikan arahan untuk melakukan afirmasi positif dan perilaku positif dengan berbagai macam cara. Afirmasi positif itu apa? Afirmasi positif itu misalnya perkataan ya, perkataan yang baik. Gimana sih saya harus mengatakan apa supaya ketika saya mau marah itu nggak jadi. Misalnya saya perlu mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Terus dilakukan seperti itu. Nah, kemudian perilaku positif. Nah, perilaku positif ini gimana? Supaya si marah saya itu tidak keluar lagi, saya itu harus melakukan apa? Misalnya, perilaku yang harus saya lakukan yaitu sebelum saya marah, misalnya saya menarik nafas dalam-dalam, relaksasi. Nah, narik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Mungkin dengan cara relaksasi terus-menerus, baik bukan hanya pada saat sebelum marah, tetapi tiap hari, itu justru justru akan menghilangkan perilaku maladaptif kita tadi, perilaku marah-marah. Kalau mau marah kita sebut astagfirullahaladzim, itu sangat luar biasa. Efeknya itu benar-benar bisa mengurangi level amarah kita gitu. Nah,
Kemudian setelah konsistensi menjalankan program dalam beberapa waktu, maka hasilnya itu akan terlihat. Apakah hasilnya itu akan berkurang atau justru hilang sama sekali. Nah, itu tadi ketika saya sudah menerapkan program modifikasi perilaku saya ini, apakah nantinya berkurang atau justru saya menjadi orang yang tidak marah lagi. Setelah saya lakukan misalnya selama 1 bulan, saya selalu terapi menggunakan modifikasi perilaku ini. Saya sebelum marah, saya selalu mengucapkan astagfirullahaladzim. Bahkan tidak marah pun saya selalu mengucapkan seperti itu. Dan ketika sebelum marah atau kapanpun saya bisa lakukan, saya selalu melakukan relaksasi pernapasan. Tarik napas, buang napas. Nah, itu cara yang cukup efektif. Karena saya juga sudah pernah mengalami hal itu. Saya sudah pernah mencoba. Dan itu sangat worth it sekali. Level amarah saya yang tadinya 10 itu menjadi berkurang. Bahkan sampai detik ini pun saya terus menjalankan program modifikasi perilaku ini. Dengan harapan semoga kedepannya saya benar-benar bisa menghilangkan perilaku saya yang suka marah tersebut. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.